Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk kita semua. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai hukum perkawinan adat, yang itu masih bagian dari hukum kekeluargaan, di mana kemarin kita sudah bahas mengenai subjek hukum dalam hukum adat yang sedikit berbeda dengan hukum perdata. Kemudian juga kita sudah bahas pentingnya anak dalam hukum adat, di mana untuk seorang yang sudah menikah itu sudah suatu keharusan kalau dia harus mempunyai anak, dan kalau sampai tidak punya anak tentu saja mekanisme adopsi seperti menjadi sebuah keharusan. Sekarang kita masuk ke hukum perkawinan. Hukum perkawinan adat di sini mulai dari maknanya dikatakan perkawinan adalah merupakan persekutuan hukum. Dan ingat, perkawinan di sini tentu saja akan berbeda dengan perkawinan dalam hukum perdata kita, baik itu di BW ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dimana kalau dalam perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau dalam KUH Perdata itu hanya berupa persekutuan, berupa ikatan keperdataan saja. Namun di sini perbedaannya dalam hukum adat, dia dikatakan perkawinan sebagai persekutuan hukum, sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib, teratur, dan sekaligus sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang berfungsi untuk meneruskan garis hidup kelompoknya. Kemudian memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, kehormatan keluarga yang ada diatur dalam tata tertib adat. Serta yang berikutnya, ritusnya selalu bersifat religio magis. Ya, ini masih terkait dengan materi sebelumnya ketika kita bahas mengenai karakteristik dari hukum adat. Dalam hukum adat, kemarin kita sudah lihat kalau karakteristiknya saya harap Anda masih ingat, mulai dari religio magis, kemudian demokratis, spontan, konkret, dan komunal. Nah, ini semua di setiap materi hukum adat akan selalu ada. Di sini Anda bisa lihat komunal demokratis sangat terlihat di sini, yaitu ya yang namanya perkawinan itu bukan antara dua orang saja, tapi perkawinan itu artinya untuk seluruh anggota kelompok atau anggota klan. Dan yang pasti ritusnya selalu bersifat religio magis. Kemudian untuk tadi ritus religio magis, kalau menurut Hazairin di sini rentetan perbuatan magis untuk menjamin tujuannya ya adanya ritus-ritus seperti itu. Yang pertama, ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Sementara kalau Van Gennep di sini rites the passage, di sini ada beberapa bagian, 3, rites the separation, rites the merge, rites the aggregation. Untuk rites the separation di sini upacara perpisahan dari status semula. Anda bisa bayangkan menikah dari awalnya Anda single, kemudian Anda menjadi double. Oke, maksud saya bukan double. Maksud di sini adalah Anda akan mengakhiri masa lajang Anda. Kemudian di sini upacara perjalanan status yang baru. So, dari yang Anda single, lajang, kemudian harus membentuk suatu keluarga yang baru, itu merupakan perjalanan yang berbeda yang harus Anda lewati sehingga harus ada ritusnya. Kemudian yang terakhir, rites the aggregation, suatu upacara penerimaan dalam status yang baru. Ya, Anda akan diterima sebagai bagian orang-orang yang telah membentuk keluarga, yang sebelumnya Anda masih bagian dari keluarga asal Anda. Nah, maka di sini rites the passage-nya atau di sini contoh yang bisa saya sampaikan dalam upacara adat perkawinan yang ada di Jawa. Dalam melaksanakan perkawinan, itu tidak cukup hanya seperti halnya kita lihat dalam undang-undang kita, Undang-Undang 174, itu kan cukup hanya memenuhi unsur perkawinan atau rukun perkawinan. Masih ingat rukun perkawinan apa aja? Oke. Saya ingatkan lagi, rukun perkawinan yang paling penting adalah 1, mempelai. Ya teman-teman, jangan lupa mempelai. Jadi ada mempelai pria, mempelai wanita, kemudian jangan lupa juga berikutnya harus ada wali. Setelah wali, kemudian ijab kabul dan saksi. Saksinya agak lewat. Ya, 5 itu saja sudah cukup. Sementara ketika kita masuk dalam adat perkawinan atau kita masuk di sini adalah ritus dalam perkawinan adat, ini ada berbagai prosesi yang harus dilewati. Tidak bisa hanya memenuhi 5 unsur tadi kemudian sah, itu iya, secara hukum iya, tapi bagi masyarakat itu belum bisa. Jadi di sini contoh yang pertama ketika dalam acara adat Jawa dalam perkawinan, yang pertama ada yang namanya nyantri.
Nyantri which is mean itu seorang mempelai pria, dia sudah mendatangi keluarga mempelai wanita. Dia akan tinggal di sekitar rumah mempelai wanita yang di sini dianggap sebagai nyantri. Dan setelah itu pada malamnya dia akan membawa keluarganya untuk membawa mungkin yang paling gampang Anda pahami sejenis seperti seserahan, penyerahan petujuan. Dan pada saat itu juga besoknya itu akan diadakan yang namanya upacara siraman di tempat yang berbeda. Bagi perempuan malamnya dilanjutkan dengan midodareni. Kemudian ketika sudah dilaksanakan, mungkin kalau di sini ada perpaduan budaya, ketika perkawinan sudah dilaksanakan, ijab kabulnya tadi sudah dilaksanakan, maka langkah berikutnya adalah ada upacara yang namanya panggih. Ya, sebenarnya videonya Anda bisa bakal banyak cari di YouTube. Panggih pengantin itu dimana ya di saat mempelai pria datang menjemput mempelai wanita, upacara-upacara adat yang ya mungkin buat Anda nggak make sense, begitupun pengalaman saya juga nggak begitu make sense, tapi itu hal yang wajib dijalani bagi masyarakat Jawa. Mulai dari datang lempar-lemparan suruh, kemudian setelah itu ada upacara kayak menginjak telur, kemudian membersihkan kaki, dan seterusnya. Dan proses itu akan terus berlangsung sampai kemudian sampai ke acara nimbang. Nimbang itu seorang ayah dari perempuan, wali nikah lah ya, kalau kita kaitkan dengan hukum Islam, dia harus memangku kedua mempelai, baik pria dan wanita. Dan di situ, ya meskipun ini nggak make sense lagi karena ini kaitannya dengan religio magis, si ayah harus menyatakan kalau antara mempelai pria dan mempelai wanita itu punya berat badan yang sama. Walaupun kalau Anda bayangkan saya dengan suami saya itu berat badannya sangat jauh berbeda, tapi ritus ini mewajibkan seorang ayah itu mengatakan beratnya sama. Asumsinya adalah ketika dia menjadi menantu itu artinya sudah menjadi anak. Maka tidak boleh seorang ayah itu hanya membela anaknya saja tapi tidak membela menantunya. Statusnya disamakan. Lanjutannya ada yang namanya sungkem, ya tidak perlu saya jelaskan ya. Sungkem, dahar kembul itu ya makan-makan bareng. Biasanya upacara sebelumnya mungkin Anda pernah lihat acara yang ada ingkung kemudian mempelai pria dan wanita saling mengambil kakinya nanti bagian mana yang paling besar. Nah, kemudian acara berikutnya adalah kirap. Kirap itu ya diarak ya, cuman ya sekarang sudah jarang, tapi di beberapa daerah masih saya temui itu pengantin yang sempat dia keliling kampung. Nah, kemudian acara berikutnya kalau sudah selesai di mempelai wanita, kemudian dia akan ke ngunduh manten, yaitu dari keluarga pria yang akan memperkenalkan keluarga wanita. Kurang lebih itu contoh yang bakal Anda sering temui, karena saya rasa wajah-wajah Anda di sini wajah-wajah Jawa. Nah, kemudian setelah upacara atau ritus yang religio magis tadi, kita akan beranjak ke sistem perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Ada 3 jenis sistem perkawinan, mulai dari endogami, kemudian eksogami, dan elektrogami. Endogami, sistem perkawinan seorang laki-laki harus mencari calon istri dalam lingkungan kerabatnya, masih satu suku, klan, dan familia. Di sini contohnya di Tanah Toraja serta masyarakat kasta di Bali yang waktu itu saya sudah pernah bahas. Jadi sebaiknya kastanya itu harus sama. Jadi kalau dari kasta Satria ya dia harus mencari pasangan dari kasta Sastria juga, ya Sudra maupun Waisya begitupun. Dan kalaupun terpaksa beda kasta, kalau kemarin kita bahas sedikit, ya yang masih agak bisa diterima ketika laki-laki tetap kastanya lebih tinggi. Kemudian berikutnya kita masuk ke eksogam. Kalau di sini seorang laki-laki justru tidak boleh mengawini perempuan yang masih satu marga dan harus mencari dari luar marganya. Di sini contohnya untuk Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian yang terakhir adalah elektrogami. Elektrogami di sini ya yang paling banyak ya dalam hukum Islam dikenal dengan ya sistem perkawinan yang dia kaitannya dengan nasab dan musyawarah. Jadi bisa dengan siapa saja, artinya tidak endogam dan eksogam selagi tidak diharamkan atau tidak ada keterkaitan nasab maupun musyawarah masalah ya semenda, hubungan semenda atau hubungan perkawinan.